Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa saya Al-Fakir Ahmad Samsuri. Hmm, Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan bahasan kemarin tentang rukun salat di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi bidarini amin. Syekh Abu Suja berkata, wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Ketahuilah bahwa berdiri dan keadaan yang boleh menggantikan kedudukannya sewaktu orangnya tidak berkuasa berdiri, seperti duduk dan tidur miring, adalah salah satu dari rukun-rukunnya sholat fardu. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang yang mempunyai penyakit bawasir, ambien maksudnya. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Sholli fa'iman, sholli qa'iman, fa'illam tastati' faqa'idan, fa'illam tastati' fa'ala janbi. Salatlah kamu dengan berdiri. Apabila tidak kuasa dengan berdiri, salatlah dengan duduk. Dan apabila tidak kuasa dengan duduk, salatlah di atas lambungmu atau tidurnya miring. Riwayat Bukhari Muslim. An-Nasai menambahkan riwayatnya demikian. Fa illam tastati' famustalqiyan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Apabila kamu tidak kuat, salatlah sambil berbaring atau telentang. Allah tidak memaksakan sesuatu atas manusia kecuali sekedar kemampuannya. Dalam mengerjakan rukun berdiri ini, orang disunatkan berdiri dengan tegak. Jadi kalau orang itu berdiri sambil membungkukkan badannya seakan-akan memperlihatkan kekhusyuannya, dan membungkuknya itu hampir serupa dengan ruku, tidak sah sholat. Jadi dalam hal rukun berdiri ini, sholatnya itu disunahkan berdiri tegak sholatnya, ya kan? Kalau itu berdirinya sambil membukukan badan dan membukukan badannya itu seperti orang ruku sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya itu berdiri, ya berdiri tegak, bukan membukukan badan seperti orang mau ruku. Itu yang kalau seperti itu sholatnya tidak sah. Andai kata orang itu tidak mampu berdiri atau tidak berkuasa berdiri, kecuali jika dengan bantuan orang lain, dan tidak merasa sakit kalau dipaksa untuk berdiri, maka dia harus meminta bantuan orang lain yang boleh mendirikannya. Jadi ini orang itu tidak mampu untuk berdiri kecuali dengan bantuan orang lain. Nah, dibantuin sama orang lain untuk berdiri, dia tidak merasa sakit, gitu kan, walaupun dipaksa untuk berdiri karena dibantu sama orang lain, ya, maka dia harus meminta bantuan orang lain itu untuk mendirikan dia, ya kan. Kalau dia nggak mau berdiri tapi perlu bantuan orang lain, maksudnya gitu kan, dan dibantuin orang lain untuk berdiri, dia nggak merasa sakit, gitu kan, badannya. Kemudian andai kata tidak ada orang lain yang mau menolongnya secara sukarela, maka wajib orang itu mengeluarkan upah harga umum atau biasa. Demikian itu apabila orang itu mempunyai uang untuk keperluan tersebut. Kalau tadi kan perlu bantuan orang lain, ada orang lain bantu dia untuk berdiri, ya kan, dipaksa untuk berdiri tapi tidak sakit ya, ya kan, itu dibantu sama orang lain, kebetulan orang lain itu ada di situ. Tapi seandainya orang lain tidak ada yang menolong secara sukarela, maka dia wajib ngeluarin duit tuh, ngupain dengan harga umum, ya seperti biasa. Nah,
kalau dia punya uang. Kalau dia punya uang. Andai kata orang itu berkuasa berdiri, mampu berdiri, namun tidak berkuasa untuk ruku dan sujud karena ada luka di punggungnya, wajib dia berdiri karena berkuasa. Ada orang nih mampu berdiri, namun tidak mampu ruku dan sujud nih, ya, tidak mampu ruku dan sujud. Ada luka di punggungnya, di belakangnya nih, wajib dia berdiri karena mampu. Karena mampu berdiri, dia wajib berdiri walaupun tidak mampu untuk ruku dan sujud, ya kan, karena luka di punggungnya, ya, wajib dia berdiri karena mampu tadi. Andai kata orang itu harus memerlukan sandaran untuk melaksanakan rukun berdiri tersebut, wajib dia bersandar kepada apa saja yang boleh dia buat untuk bersandar. Dan andai kata orang itu berkuasa untuk berdiri, tetapi dia bersandar pada sesuatu yang apabila dia ruku sandar itu roboh, sah salatnya. Akan tetapi hukumnya makruh. Anda orang nih, salatnya harus memerlukan sandaran, ya, untuk melaksanakan rukun berdiri, ya kan. Untuk berdiri dia perlu sandaran, gitu kan. Wajib dia bersandar kepada apa saja, mau bersandar sama tembok kek, mau bersandar sama tiang kek, gitu kan. Di situ wajib dia bersandar, ya. Dan seandainya orang itu tidak mampu berdiri, ya kan, tapi dia bersandar pada sesuatu yang apabila dia ruku sandaran itu roboh, sah sholatnya, ya kan. Andai kata orang itu mampu berdiri tapi dia bersandar pada sesuatu yang apabila dia ruku sandaran itu roboh, ya kan, maka sholatnya sah, ya kan. Entah itu bersandar pada apa, misalkan ya lagi sholat mampu berdiri, dia bersandar tuh apa ya, misalkan ya tembok atau mungkin tiang gitu ya, terus dia ruku nih, pas dia ruku tiang itu rubuh buat sandaran dia, maka sholatnya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Nah, baik, kita lanjutkan. Barang siapa yang tidak boleh berdiri dengan tegak dan orang itu seperti orang yang ruku, ya, misalnya orang yang sudah melengkung belakangnya karena umumnya sudah tua atau karena lumpuh, maka wajib orang itu sholat dengan berdiri seperti mana keadaannya itu, ya kan. Orang itu tidak boleh orang itu misalkan ya sholat udah tua, ya kan, udah tua, mau berdirinya susah, tetap badan melengkung gitu badannya. Mau orang itu udah tua sholat, ya kan, atau badan lumpuh atau mungkin udah tua pengen berdiri tegak tapi badannya tetap melengkung, gitu kan, badan tetap melengkung, nggak bisa tegak banget gitu kan, maka sholatnya boleh seperti keadaannya itu, keadaan seperti itu boleh, gitu kan, karena keadaannya itu kan boleh sholat seperti itu. Kemudian apabila orang itu hendak ruku, dia harus membungkukkan badannya lagi jika berkuasa, ya kan, jika dia mampu ya dia bungkukin badannya untuk ruku. Hukum inilah yang sahih dan telah dipastikan oleh para ulama Irak, Al-Mutawali dan Al-Baghawi, dan yang demikian itu telah dinas oleh Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya berkata Syekh Abu Suja, maksudnya wa takbiratul ihram, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah salah satu rukun dari beberapa rukunnya salat. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, miftahus salatil wudu' wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kuncinya salat ialah wudu dan ihramnya salat ialah takbir.
takbiratul ihram, sedangkan salam adalah penyudahnya sholat. Ya, ini sabda Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Al-Hakim berkata hadis ini menggunakan syaratnya Imam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan mengenai orang yang buruk sholatnya. Begini artinya, apabila kamu hendak berdiri untuk menjalankan sholat, sempurnakan wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Imam Nawawi berkata hadis ini adalah yang paling bagus untuk dijadikan sebagai dalil adanya takbir itu termasuk ke dalam rukunnya sholat. Sebab di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak menuturkan selain daripada hal-hal yang fardu. Ketahuilah bahwa di dalam mengerjakan takbiratul ihram diisyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Apabila salah satunya tidak dipenuhi, takbirnya tidak mencukupi dan sholatnya tidak sah. Nah, ini apa nih? Syarat pertama, harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar diucapkan dengan menggunakan kalimat Arab. Demikian itu jika orangnya dapat mengucapkannya. Hal itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata istaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar." Allahu Akbar maksudnya bahwa Rasulullah SAW jika akan memulai sholatnya, beliau menghadap kiblat lalu mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Jadi andai kata orang itu mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim Akbar, atau Ajal, atau Ar-Rabbul A'zam dan lain sebagainya, hal itu tidak cukup. Ya, cuma mengucapkan. Orang itu misalkan berucap Allahu Rahmanur Rahim Akbar, Ar-Rahmanur Rahim Akbar, atau Ar-Rabbul Azam, itu nggak cukup kalau mengucapkan itu dong. Andai kata orang itu melapazkan Allahul Akbar, menurut kaul yang saya yang masyhur cukup, karena lapaz tersebut sudah dapat menunjukkan kepada takbir. Adapun tambahan al itu menunjukkan orangnya itu sangat mengagungkan kepada Allah. Jadi sama pula jika diucapkan Allahu Akbaru min kulli syai, Allah lebih besar daripada segala sesuatu yang berwujud di jagat raya ini. Ucapan ini juga sah untuk takbiratul ihram. Jadi orang mengucapkan Allahu Akbaru min kulli syai, tambahin Allahu Akbar min kulli syai, salatnya tetap sah. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata orang itu memutar balikan kalimat takbir itu sehingga menjadi Allahu Akbarullahu, tidak cukup menurut qaul yang sahih. Demikian ini telah dinas oleh Imam Syafi'i. Sebab kalimat tersebut tidak boleh disebut takbir. Lain halnya dengan ucapan salam ketika hendak keluar dari sholatnya dan diucapkan Waalaikumsalam, cukup dan sah sholatnya, karena kalimat tersebut dapat diartikan sebagai salam. Demikian kata para ulama. Jadi ada orang sholat misalkan Akbarullah, nggak cukup begitu, dengan seperti itu menurut qaul yang sahih yang telah dinas oleh Imam Syafi'i. Ya, sama juga ketika lain halnya dengan orang mengucapkan Waalaikumsalam, ya, Waalaikumsalam, itu nggak apa-apa, ya, karena itu diartikan salam. Demikian oleh para ulama. Ya, bukan Akbarullah tidak cukup, tapi kalau ketika mau keluar sholat Waalaikumsalam,
itu kan, itu nggak apa-apa, sah sholatnya, karena itu ucapan salam. Baik, kita lanjutkan. Andai kata seorang lapas Allah dan Akbar itu ada kalimat lain yang memisahkan, maka dilihat dulu Allah dan Akbar dipisahnya. Jika kalimat yang memisahkan itu hanya sedikit, tidak membahayakan. Misalnya orang itu mengucap Allahul Jalilu Akbar. Akan tetapi apabila yang memisahkannya itu banyak, misalnya dia ucapkan Allahul Lazi la ilaha illa huwal malikul qudusu akbar, tidak cukup tanpa khilaf, karena lapasnya sudah terkeluar dari sebutan takbir. Nah, jadi sebutan Allah dan Akbar itu terpisah. Kalau misalkan Allahu Jalilu Akbar itu kan sedikit, nah pisahannya ya kan, terpisahnya dari Allah dan Akbar itu sedikit. Allahul Jalilu Akbar sedikit, tapi kalau terpisahnya atau Allah dan Akbar itu panjang banyak. Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusu akbar, itu tidak cukup tanpa khilaf, karena sudah keluar dari takbiratul ihram. Syarat kedua, tidak boleh berhenti antara ucapan Allahu dan Akbar. Syarat ketiga ya, jadi nggak boleh terpisah, maksudnya gitu. Allah Akbar begitu, harus jadi satu. Allahu Akbar gitu maksudnya, harus jadi satu. Allahu Akbar gitu. Syarat ketiga, tidak boleh menambahkan satu huruf yang boleh merubah makna takbir, seperti memanjangkan hamzahnya lafaz Allah Allahu Akbar, karena maknanya berubah menjadi pertanyaan tentang kebenaran Allah sebagai Tuhan yang Maha Agung, atau memanjangkan ba terdapat pada lafaz akbar sehingga berubah menjadi akbar ya. Lafaz akbar itu isim jinis yang menggunakan makna haid, atau menambah panjangnya harokat ha pada Allahu ya, sehingga timbul waw di belakangnya, baik barisnya mau mati maupun hidup. Nah, tidak boleh menambahkan satu huruf nih ya, tidak boleh menambahkan satu huruf yang bisa merubah makna takbiratul ihram. Seperti contohnya tadi Allahu, maknanya udah beda ya kan, itu maknanya udah beda. Itu tentang, artinya tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan yang agung. Atau ya, baknya dipanjangin Allahu Akbar, nah itu nggak boleh. Atau Allahu Akbar, itu juga nggak boleh ya, nggak boleh tambahin satu huruf yang bisa merubah makna daripada takbir. Syarat keempat, takbir harus dibaca dengan sempurna pada waktu berdiri tegak ya, dibacanya sempurna Allahu Akbar misalnya gitu. Jadi andai kata orang itu membaca sebagian takbirnya pada saat menunduk dan telah sampai pada batas sekurang-kurang ruku, takbirnya tidak sah untuk menjadi rukunnya sholat fardu. Lalu apakah boleh pada sholat sunnah? Menurut qaul yang sahih, boleh pada sholat sunnah apabila orangnya tidak mengetahui atau jahil, dan tidak boleh apabila orangnya tidak jahil atau dia ada ilmunya gitu maksudnya ya. Jadi bacaan takbir harus sempurna ya, harus berdiri tegak ya, berdiri tegak, ucapin Allahu Akbar. Andai kata orang itu membaca sebagian takbirnya itu pada saat menunduk ya sampai batas kurang-kurangnya seperti orang ruku ya kan, takbirnya tidak sah
untuk menjadi rukunnya sholat fardu. Jadi kalau yang syaratnya keempat itu berdiri tegak, ucapin Allahu Akbar. Tapi kalau seandainya berdiri menunduk gitu kan, menunduk hampir sama dengan posisinya orang ruku, Allahu Akbar, gitu kan, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Bagaimana ketika melaksanakan sholat sunnah? Ya, di sini boleh pada sholat sunnah. Ada dua pendapat nih. Boleh pada saat sholat sunnah apabila orangnya bodoh atau tidak ada ilmunya. Tapi tidak boleh kalau orang itu ada ilmunya. Syarat kelima, hendaklah ia berniat takbir permulaan, takbiratul ihram. Niat. Syarat ini seringkali ditinggalkan oleh makmum masbuk yang menemukan imamnya dalam keadaan ruku dan sebagainya. Jadi andai kata orang itu berniat untuk takbiratul ihram dan takbir untuk ruku sekaligus, sholatnya tidak sah, menjadi sholat fardu, dan tidak sah juga menjadi sholat sunnah menurut kaul yang saya, karena orang itu telah menggabungkan antara takbir permulaan dan takbir ruku. Syarat kelima apa? Hendaklah ia berniat takbir pertama, takbir permulaan, Allahu Akbar, niat, ya kan? Jadi ketika ini sering banget nih, ya sering banget makmum nih, makmum masbuk itu yang menemukan imamnya udah dalam keadaan ruku, ya, ruku nih, kan? Ya, ketika datang nih, tutup makmum masbuk datang, imamnya tuh udah ruku posisinya, dia ngucapin niat Allahu Akbar dibarengin sama takbiratul ihramnya itu dibarengin sama ruku, salatnya tidak sah. Jadi dipisah. Allah, wah saya datang sholat, nah udah masbuk nih, imam udah ruku, Allah Akbar, Allah Akbar, ya itu jangan dijadiin satu. Ketika imam ruku, Allah Akbar, nggak sah sholatnya. Jadi takbiratul ihramnya di mana permulaan takbiratul ihramnya itu kalau dibarengin sama takbiratul ihramnya, takbirnya ruku gitu kan, sholatnya nggak sah. Andai kata orang itu tidak berniat takbiratul ihram dan tidak berniat takbir ruku, tetapi dia memutakkan takbirnya menurut kaul yang sahih yang telah dinas oleh Imam Syafi'i dan telah dipastikan oleh jumhur ashab, ya, salatnya batal sebab dia tidak berniat takbiratul ihram. Dia itu berarti niatnya bukan takbiratul ihram kalau dibarengin begitu kan, habis Allahu Akbar langsung ruku, itu bukan takbiratul ihram namanya begitu, salatnya batal jadinya. Ada yang mengatakan sholatnya sah sebab ada qarinah, sesuatu yang menunjukkan gitu kan. Itu permulaan sholat. Imam Haramain mencondong untuk membenarkan kaul ini. Namun ta'lil alasannya tersebut ditolak dengan adanya qarinah berupa ruku. Jadi ada yang mengatakan sholatnya sah nih, ya kan? Sebab ada sesuatu yang menunjukkan adanya qarinah. Qarinah itu menunjukkan sesuatu. Ya, permulaan sholat. Imam Haramain ini condong justru membenarkan pendapat ini. Namun taklil alasannya ditolak dengan adanya qarinah berupa ruku, ya, menunjukkan sesuatu yang menunjukkan ruku. Apa yang telah disebutkan di muka itu adalah bagi orang-orang yang berkuasa atau mampu mengucap loghah bahasa Arab. Adapun bagi orang yang tidak berkuasa atau tidak mampu, jika orangnya tidak mampu mengaji, belajar karena bisu atau lidahnya sulit mengikuti kehendak lisannya dalam mengucapkan kalimat takbir, orang tersebut boleh bertakbir dengan menggunakan terjemahannya dari bahasa sendiri, tidak boleh berpindah kepada yang zikir lain. Seluruh bahasa dalam masalah penyalinan bahasa ini sama saja menurut kaul yang sahih. Jadi gini, orang itu ya
orang nih tidak mampu, orang tidak mampu ya mengucapkan bahasa Arab gitu kan, tidak mampu orang itu mengucapkan bahasa Arab, ya kan, mengucapkan lughah bahasa Arab, ya. Orang itu tidak mampu mengaji, belajar pun nggak mampu, atau untuk orang itu bisu karena bisu atau lidahnya sulit mengikuti kehendak lisannya di dalam mengucapkan takbir, orang tersebut boleh mengucapkan takbir dengan terjemahannya. Dengan terjemahan, orang itu nggak bisa mengucapin kalimat Allah Akbar misalkan itu, nggak bisa karena lidahnya kaku mungkin begitu ya, misalkan kaku nggak bisa mengucapin Allah Akbar, Allah Akbar misalkan itu Allah susah banget nyebutnya karena lidahnya kaku atau bisu atau gitu kan, atau memang dia kagak bisa mengucapin bahasa Arab, kaku lidahnya, ya kan, nggak bisa dah punya Allah mengucapin Allah Akbar, nggak bisa Allah misalkan gitu kan, bingung, susah ngucapinnya Allah Akbar, maka boleh dia bertakbir dengan menggunakan terjemahannya. Misalkan dia orang Indonesia, Allah Maha Besar, kan gitu, boleh. Gitu. Ini dalam kitab ini ya. Orang tersebut boleh bertakbir dengan menggunakan terjemahannya dari bahasanya sendiri. Yang orang Indonesia, Allah Maha Besar, gitu kan. Kalau tadi di barusan saya katakan nggak bisa ngucapin Allah Akbar, susah banget kan, lidahnya kaku, nah susah, nah, dikerok sama gimana juga kalau bisa ngucapin Allah Akbar misalkan gitu. Boleh bertakbir dengan menggunakan bahasanya. Ini orang Indonesia ya Allah Maha Besar. Tidak boleh berpindah pada orang zikir yang lain. Seluruh bahasa dalam masalah penyalinan bahasa ini sama saja menurut kaul yang sahih. Orang yang berkuasa atau mampu untuk belajar membaca takbir wajib mempelajarinya. Bahkan andai kata orang itu berada di suatu daerah yang tidak seorang pun yang sanggup mengajarnya membaca takbir, tetapi orang itu berkewajiban pergi ke tempat-tempat lain agar dirinya dapat mempelajari takbir itu menurut kaul yang sahih, sebab pergi untuk mempelajari takbir itu adalah merupakan perkara yang dapat menghantarkan orang itu dalam menunaikan kewajibannya. Apabila suatu perkara itu di mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan melakukannya, maka perkara itu ikut menjadi wajib. Orang yang nggak mampu baca takbir nih wajib belajar, ya. Misalkan di daerah itu orang, misalkan di daerah itu dia kan ngomong-ngomong ngucapin takbir, ngucapin takbir cuma Allah Akbar juga, dia wajib belajar takbir, ngucapin takbir. Seandainya di daerahnya itu nggak ada orang yang ngajarin membaca takbir, nah, dia wajib pergi kemana-mana untuk belajar itu, untuk belajar takbir, ngucapin takbir. Ini menurut kaul yang sahih, ya. Daerahnya dia nggak bisa ngucapin takbir nih, susah lidahnya kaku banget, dia pengen belajar dan wajib belajar untuk mengucapkan takbir. Di daerahnya kebetulan nggak ada orang yang ngajarin mengucapkan takbir, maka dia wajib pergi ke tempat daerah lain untuk belajar mengucapin takbir itu tadi, ya. Baik, kita lanjutkan. Orang yang berkuasa belajar membaca takbir pada akhir sholat tidak boleh menerjemahkan takbir pada awal waktu sholat. Jadi andai kata orang tersebut sama sekali tidak berkuasa mempelajari takbir, bolehlah dia sholat dengan terjemahan takbir itu dan tidak wajib aidah mengulangi sholatnya. Orang nih mampu belajar membaca takbir pada akhir sholat, pada akhir waktu sholat, ya kan, tidak boleh menerjemahkan takbir pada waktu awal sholat, nggak boleh. Pada akhir sholat dia bisa ngucapin takbir itu kan, orang itu mampu belajar membaca takbir Allahu Akbar pada akhir waktu sholat dan tidak boleh menerjemahkannya takbir itu pada akhir sholat. Tapi andai kata orang tersebut tidak sama sekali tidak mampu berpuasa, tidak mampu maksudnya mempelajari takbir, boleh dia sholat dengan terjemahan takbir dan tidak wajib i'adah mengulangi sholatnya lagi, ya kan. Orang itu mampu belajar takbir
ya kan? Ketika takbirnya itu di akhir sholat bisa, maka di awal sholat dia tidak boleh takbir dengan menggunakan terjemahan gitu masalah. Tapi seandainya dia nggak mampu benar-benar mengucapin takbir kalimat bahasa Arab, ya kan, boleh pakai terjemahan saja, ya kan? Dan sholatnya nggak perlu diulang. Apabila orang itu berpuasa mempelajari takbir, akan tetapi waktunya sempit karena otaknya tumpul, atau karena waktunya tidak mencukupi, boleh sholat dan tidak wajib mengulanginya, gitu ya. Sedikit lagi nih, orang itu mampu mempelajari takbir tapi waktunya sempit, udah waktunya sempit, otaknya tumpul, bacak misalnya, bego lah istilahnya kan, susah gitu ya, istilahnya bebel belajar itu. Boleh sholat dan tidak wajib mengulanginya, ya gitu. Boleh sholat dan itu mampu belajar takbir tapi emang waktunya sempit, susah nyari waktunya, udah begitu otaknya bebel banget istilahnya, ya kan? Atau karena waktunya memang tidak cukup untuk belajar untuk belajar takbir, boleh sholat dan tidak wajib mengulangi. Andai kata orang itu menunda-menunda mempelajarinya hingga akhir waktu, padahal ia mampu belajar pada permulaan waktu, wajib orang itu sholat dengan terjemahnya untuk menghormati waktu, namun dia wajib mengulangi sholatnya. Demikian menurut kaul yang sahih dan benar. Hal itu disebabkan karena kesembronoannya dan orang itu mendapat dosa. Orang itu menunda-nunda nih mempelajarinya, ucapan takbirnya, Allahu Akbar, para dia mampu berkuasa, maksudnya dia mampu belajar untuk itu, ya, dari awal waktu sebenarnya dia mampu, ada waktu untuk belajar mengucapkan takbir, tapi dia tunda-tunda untuk belajar itu, untuk belajar mengucapin takbir, ya kan? Orang itu wajib sholat dengan terjemahannya saja untuk tujuannya menghormati waktu atau hurmatul waktu. Namun setelah itu dia wajib mengulangi sholatnya, ya, menurut pendapat yang sahih, karena kesembronan itu dia mendapatkan dosa, ya, karena kesembronan itu lalai istilahnya gitu kan, ada waktu tapi dia tunda-tunda kan. Andai kata orang itu bertakbir berulang kali, maka terkira masuknya sholat dengan takbir-takbir pada urutan ganjil atau gasal, dan keluar dari sholatnya dengan takbir-takbir pada urutan yang genap. Sebab dengan memulai sholat berarti dia telah memutuskan sholatnya. Andai kata orang itu tidak berniat memulai sholat kecuali pada akhirnya pertama, dan tidak pula berniat keluar dari sholatnya, sah masuknya orang itu ke dalam sholat dengan takbir pertama. Sedangkan takbir yang lain selain takbir pertama merupakan zikir yang tidak membatalkan sholat. Ini orang takbir berulang kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka takbir pada urutan ganjil ini dan keluar dari sholatnya dengan takbir pada urutan genap, sebab mulai sholat berarti dia telah memutuskan sholatnya, gitu kan. Orang itu tidak berniat memulai sholat kecuali pada takbir pertama, dan tidak pula berniat keluar dari sholatnya, sah masuknya orang itu dalam sholat dengan takbir pertama. Sedangkan takbir selain itu, ya, selain takbir pertama merupakan zikir yang tidak membatalkan sholat. Was-was ketika bertakbiratul ihram adalah termasuk permainan setan. Ya, was-was itu menandakan akalnya orang tersebut tidak berbobot atau dungu, atau dia masih bodoh mengenai soal ibadah dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, terutama bro. Mudah-mudahan ya Allah, ngucapinnya selamat ya Allah. Ngantuk kali.
Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khusus buat diri pribadi saya, Al-Fakir, dan umumnya para ikhwafillah, ya, mengenai rukun sholat, ya. Dan apabila ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon para asatiz untuk meluruskannya. Insyaallah nanti mungkin ya ada lagi nih lanjutan nih tentang rukun sholatnya, masih ada. Dan akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.